Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulhairia. Saya merupakan salah satu peserta magang di unit penggilingan. Hari ini hari pertama saya magang, saya akan menjawab pertanyaan pada hari pertama, yaitu mengenai fun learning. Yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan untuk memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar harus fun learning karena proses pendidikan harus berbasis dengan cinta dan kasih sayang agar anak-anak dapat merasakan kebahagiaan dalam proses belajar. Yang ketiga adalah tujuan dari fun learning. Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar pada anak secara intrinsik agar anak mau belajar sesuai keinginannya sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Fun learning di Bimba adalah metode wajib yang harus diterapkan untuk menumbuhkan minat belajar anak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya paksaan atau tekanan dalam proses belajar, melainkan lingkungan yang sepenuhnya menyenangkan. Nomor 5, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning yaitu anak-anak, karena anak-anak adalah pihak yang harus merasakan kebahagiaan dalam proses belajar, karena mereka adalah subjek utama dalam proses pembelajaran. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning yaitu orang tua dan tenaga pendidik atau guru, karena orang tua memiliki peran utama untuk memberikan contoh yang positif kepada anak, sementara guru juga berperan dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan minat serta semangat belajar pada anak. Selanjutnya nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu wajib menerapkan small step system dan individual system dengan contoh menyesuaikan kemampuan, karakter, dan minat anak. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yang pertama dapat dilihat dari antusiasmenya dan partisipasi anak tersebut. Apakah dia ikut aktif dalam berpartisipasi atau antusias dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua dapat dilihat apakah anak fokus dalam pembelajaran dan keterlibatan dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ketiga melihat apakah anak menunjukkan rasa nyaman dan tidak ada tekanan dalam proses pembelajaran. Lalu yang nomor 9 adalah apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Yang pertama, anak-anak akan menjadi nomor 9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yang pertama, anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, anak lebih mudah memahami dan mengingat materi pembelajaran. Yang ketiga, anak-anak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang pertama, anak-anak tidak tertarik dan enggan untuk belajar. Nah, yang kedua, materi pembelajaran sulit untuk dipahami. Yang ketiga adalah suasana kelas akan menjadi monoton dan anak-anak akan cepat jenuh. Menjawab pertanyaan yang kedua yaitu mengenai metode small step system. Yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus memberikan kegiatan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua adalah mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena untuk menjaga kesenangan belajar, memudahkan untuk pemahaman materi dan untuk menyesuaikan kemampuan dan kemauan anak. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Keempat, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Yang pertama, bimbing sesuai dengan kemampuan atau keadaan masing-masing anak. Yang kedua, motivator harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar dengan sesuai.
Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yang pertama, anak menjadi senang, enjoy, dan tidak terbebani dalam belajar. Yang kedua, anak lebih mudah memahami pembelajaran. Yang ketiga, anak menunjukkan rasa cinta untuk belajar secara mandiri. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses pembelajaran tidak small step system? Yang pertama, anak-anak akan merasa tertekan dan terbebani pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, anak-anak dapat kehilangan minat belajar. Yang ketiga, pemahaman materi sulit untuk dimengerti karena tidak sesuai dengan kemampuan anak. Sekian video untuk menjawab pertanyaan hari pertama mengenai fun learning dan small step system. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.